silakan. Maaf dokter, barusan suaranya mengecil dokter. Oh, suaranya kecil. Tapi sekarang sudah jelas dokter. Oh ya. Oke, siapa yang mau memimpin untuk berdoa supaya lancar nih? Ya. Siapa? Ada Indah, ada Irma, ada Radila. Siapa mau? Ada Chandra? Ayo Mbak Laksita aja deh. Yo Mbak. Ya. Baik dokter, izin untuk memimpin doa pada pagi hari. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Saat ini sebagai host adalah Mbak Hai ya. Ya. Mbak Hai Iklan. Panggilannya siapa toh Mbak? Kok? Baik dokter. Oh ya, oke. Oke Mbak, silahkan ya. Slide Mbak. Jadi kita hari ini ada dengan materi ya, materi gigi tiruan sebagian lepasan pada anak. Nah, yuk slide. Perlu diketahui bahwa GTSL itu bisa digunakan pada anak dan pada orang dewasa ya. Yang mana prinsipnya sama ya. Prinsipnya itu sama, jadi supaya tidak terjadi tipping, ya kan, tidak terjadi ekstruksi, tidak kehilangan lengkung, ya, untuk pengunyahan, ya, untuk berbicara, ya. Nah, di situ juga ada indikasi dan kontraindikasi, di mana indikasinya adalah pada anak itu adalah agenesi, ya, pada agenesi kehilangan prematur, ya. Tapi ini harus Anda bedakan dulu. Jadi di awal ini saya sampaikan bahwa GTSL anak, ya, coba di ini ya, didengarkan. GTSL anak apakah sama dok dengan space maintainer yang fungsional, di mana ada space maintainer fungsional, ada space maintainer non fungsional, iya kan? Nah, space maintainer yang fungsional apa bedanya dengan GTSL, begitu, ya? Nah, Anda sudah mendapat kuliah tentang space maintainer tentunya ya. Nah, sekarang kalau bedanya dengan GTSL apa? Nah, bedanya adalah apabila indikasi GTSL adalah agenesi, tidak ada benik. Ya, baru kita menggunakan GTSL. SM fungsional dengan GTSL. SM fungsional dipakai tidak berlanjut. Jadi kalau sudah erupsi giginya, ya, baru dilepas, ya kan. Tapi kalau agenesi, dia akan terus berlanjut, diganti GTSL yang baru apabila ada berkembangnya rahang, ya, itu harus kamu perhatikan di situ, ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, jenis kehilangan gigi prematur ya, itu ada beberapa, ada trauma, ada karies, ada kongenital, ya. Jadi itu tadi, ini adalah SM ya, jadi ada benihnya, itu SM. Kalau tidak ada benihnya adalah GTSL, ya. Oke, yuk lanjut. Jadi harus kalian ingat, ya. Lanjut Mbak.
harus kalian perhatikan bahwa dengan hilangnya gigi dengan tidak ada gigi itu berbeda untuk indikasi, ya. Dimana ini tadi sudah saya sampaikan ya, kalau giginya hilang atau tanggal prematur ataupun agenisi, ini bisa ini akibatnya, ya. Oke, yuk lanjut. Nah, dengan hilangnya gigi ya, ataupun gigi itu agenisi dan tidak diganti, ya, akan menjadikan harmonisasi terganggu, ya, oklusinya terganggu, akan terjadi ekstrusi, akan terjadi migrasi, ya, dan di mana kamu ketahui bahwa dengan adanya gigi sulung adalah penentu erupsi gigi permanen. Jadi apabila gigi sulungnya itu tidak ada, ya, akan terjadilah banyak faktor, ya, itu ya. Nah, diantaranya adalah malposisi gigi, ya, kemudian ekstrusi, ya, seperti itu. Apalagi dengan adanya bad habit, ya. Oke, yuk lanjut. Nah, sehingga dengan hilangnya gigi ini akan terjadi gangguan pada pengucapan konsonan S, Z, V, F, ya. Ini kayaknya sama deh, ya. Orang dewasa juga begitu sama, ya. Nah, akhirnya tidak percaya diri lah, ya, bagi mereka yang tidak ada giginya, ya. Kalau masih kecil sih tidak masalah, tapi kalau itu hilang sudah kalau dia tidak erupsi kan nggak akan tumbuh sampai usia kapanpun, ya kan? Nah, itulah harus ada penggantinya. Kemudian oral habit, ya, dengan adanya gigi yang tidak ada, dengan agenisi gigi yang hilang, ya, gigi yang tidak erupsi, akan mempunyai kecenderungan yang jelek dengan melakukan gerakan lidah menuju ke tempat yang tidak ada giginya itu tadi, ya. Terlalu cepat saya? Halo? Tidak, dokter. Ya, lanjut ya. Oke, yuk slide berikut. Nah, untuk anak-anak wanita itu mesti ada rasa malu, ya, karena giginya tidak ada, ya. Ini tidak erupsi, ya. Kemudian juga adanya kelainan kongenital, ya, misalnya karena ektodermal displasia, kemudian cleft palate, ya. Kalau terjadi cleft palate biasanya sebelum dilakukan operasi untuk memperbaiki cleft palate-nya, itu biasanya ada suatu alat, ya, nanti kayaknya Dokter Rudi lah, materinya Dokter Rudi nanti untuk memberikan itu, ya. Nah, memang harus bisa diketahui bahwa anak-anak, ya, tidak gampang menerima pemakaian gigi tiruan, ya. Karena apa? Banyak sekali, ya, resikonya tertelan, ya. Itu kan salah satunya, karena kan misalnya agenesinya hanya satu, ya.
dia tidak benar untuk desainnya dan anaknya juga tidak kooperatif, ya akhirnya akan terjadi tertelan, ya risikonya lebih besar, ya. Oke, yuk lanjut slide berikutnya. Nah, ini indikasinya ya. Kehilangan gigi permanen muda. Ya, berarti kan dia sudah nggak ada penggantinya, misalnya gigi I2 ya, usia 10 dia udah karies dan indikasi untuk dicabut. Nah, ya. Gigi anterior sulung yang hilang karena trauma, agenisi, ya. Adanya celah palatum yang harus ditutupi dengan protesa, ya. Pasiennya harus juga kooperatif, seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila tidak kooperatif akan terjadi risiko yang besar, ya. Dan ini bisa dimulai usia minimum 2,5 tahun. Tapi ini juga masih meragukan juga, ya, karena usia 2,5 itu juga masih belum bisa dikatakan usia yang dia bisa paham, ya kan? Kemudian kelainan cleft kita aja kalau dengan pasien dengan menggunakan alat orto pada saat olahraga, ya, tidur itu dilepas, iya kan? Nah, apalagi dengan ini ya, penggunaan CTSL pada anak, ya, yang bisa dikatakan hilangnya tidak banyak juga, ya, hanya satu elemen, misalnya seperti itu, ya, risiko sekali. Bisa ya bisa, kita harus memakai desain yang aman, gitu, ya. Dok, kenapa kok nggak dibuatkan bridge aja? Nah, ada ya yang bertanya seperti itu, kenapa? Nah, kamu harus ketahui bahwa pada usia anak-anak masih tumbuh kembang, ya. Nah, kalau digunakan bridge, bagaimana nanti untuk perkembangan? Iya kan? Kan akhirnya menghambat perkembangan rahangnya. Ya, makanya harus kita tahu indikasi yang mana, ya. Lepasan pun kita juga harus mengevaluasi, karena dia juga bisa menghambat perkembangan rahang, ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi mohon ya ini nanti didengarkan apa yang saya sampaikan, agar nanti pada saat tutorial ataupun pada saat menyelesaikan ujian, kalian bisa dengan baik dan mudah-mudahan diberikan kelulusan semua, ya. Amin. Kontraindikasinya adalah pasien tidak kooperatif, ya, ada benih, ya, tidak indikasi. Kemudian pasien dengan kebutuhan khusus, ya, ini harus tahu bahwa pasien dengan ABK itu juga harus hati-hati untuk memberikan untuk jadi tidak indikasi untuk gigi lepasan, ya. Kemudian hanya buruk, ya, ini harus Anda ketahui, ya. Yuk lanjut berikutnya. Tetap kita harus perhatikan bahwa indikasi untuk GTSL itu harus kita melihat dengan pemeriksaan yang benar, karena dengan pemeriksaan mendiagnosa dan merencanakan sesuatu, diagnosa itu harus betul,
ya. Pemeriksaan klinisnya bagaimana, ronsennya bagaimana. Lah, kalau memang masih ada benihnya, ya bukan dinamakan GTSL ya. Nah, untuk SM apa selalu kalau hilang itu selalu SM, ya dilihat dulu, ya SM indikasi enggak kalau terjadi maloklusi. Nah, ya sudah deh, makanya jangan dihilangkan, jangan lupa dengan materi-materi yang sudah diajarkan. Ya. Foto panoramik, dengan foto panoramik kita semakin jelas. Jadi jangan sampai gigi yang resorpsi akarnya itu lebih dari sepertiga dibuatkan cengkram. Nah, itu harus kalian perhatikan di situ ya. Perencanaan desain gigi tiruan tuh harus ini. Kemudian menumpat gigi yang dipakai sebagai penjangkaran. Ini saya infokan ya, hari ini adalah hujan. Kalau kalian misalnya ada gangguan untuk internetnya, mohon saya diinfo ya. Saya info aja saya udah seneng ya. Ayo kita saling menghargai satu dengan yang lain ya. Jadi jangan menghilang seperti yang kemarin gitu ya. Ini juga untuk kamu sendiri, bukan untuk saya ya. Jadi kalau misalnya terpental ya, karena ini diinfo ya, karena ini hari ini hujan mendung dari tadi ya. Oke, saya lanjut. Ya. Nah, untuk persyaratan GTL yang ideal adalah nih, gigi itu harus bisa memperbaiki fungsi kunyah. Ya. Kemudian estetik dengan kontur yang baik ya giginya. Jadi jangan sampai malah dengan adanya pembuatan GTSL ya, ini salah ketik GTSL ya, itu malah membuat wajah yang tidak baik. Ya, fungsinya memang untuk estetik ya. Kemudian tidak mengganggu pertumbuhan lengkung rahang. Kemudian ketebalan gigi tiruan tidak boleh mengganggu sehingga dia susah untuk melakukan bicara dan pengunyahan ya. Gigi tiruan juga harus mudah dipasang dan dilepas. Tetap kita harus memperhatikan adalah stabilitas dan retensi ya. Walaupun itu yang memakai adalah gigi anak. Dan gigi anak itu kan masih gigi campuran ya. Jadi kan tidak semua gigi permanen ya kan. Nah, maka dari itu tolong diperhatikan ini. GTSL pada anak tidak ada klasifikasi ya. Jadi tidak ada kelas ini kelas 1, kelas 2 tidak ada. Ya, karena giginya adalah gigi campuran. Ya. Kalau orang dewasa baru ada klasifikasi Kennedy kan, ya. Nah, kamu perhatikan di situ. Jadi jangan ngawur ya. Jangan ngawur. Nanti kalian membuat desain ini kelas 1 pada GTSL anak nih ya, tidak ada ya. Tapi desainnya harus tetap memperhatikan stabilitas dan retensi ya. Yuk lanjut. Harus mudah dibersihkan ya, harus mudah diperbaiki gitu. Makanya
kontrol secara rutin juga harus diperlukan, ya. Nah, jangan sampai ada yang menjadikan desain itu tadi menjadikan celaka, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, jangan sampai menjadikan tertelan. Jadi mungkin kalau misalnya dia satu sisi, ya, satu sisi misalnya agenesi pada gigi 1,4 misalnya, ya. Nah, desainnya memang lebih baik bilateral, jangan unilateral, karena lebih aman kalau dilakukan bilateral. Gitu ya. Oke. Yuk lanjut. Nah, itu tetap ya, retensi dan stabilitas harus kita perhatikan. Sayap tidak boleh menekan buccal fold. Karena kalau menekan akan terjadi iritasi, tidak bisa berbicara dengan baik. Ya, begitu kan? Ya. Kalau tidak kita perhatikan retensi dan stabilitas, jadi malah lucu gitu loh, seperti orang makan bergerak-gerak keangkat semua begitu. Itu ya. Oke. Yuk berikutnya. Nah, ini desain GTSL pada anak bisa terima seperti GTSL pada umumnya, ya. Nih, pada anak-anak ada 2 hal yang penting, ya. Nah, tuh lama penggunaan. Makanya jangan sampai terlalu lama digunakan. Sebentar, saya mau nutup pintu dulu. Lama penggunaan harus kita perhatikan, ya, karena kalau kita tidak memperhatikan malah akan menghambat pertumbuhan, ya. Nah, kita tidak bisa mengetahui bagaimana lengkung rahangnya itu, malah akan terjadi risiko yang lebih besar, ya. Nah, seperti pada gambar ini, ya, kita harus ketahui. Itu berarti itu yang hilang adalah gigi I2 bawah kanan kiri, iya kan? Nggak ada, ya, giginya. Nah, itu kita harus menggunakan ronsen foto dengan betul. Yang benar adalah dengan menggunakan panoramik, ya. Oke, lanjut Mbak. Ya, ini syarat GTSL untuk anak seperti tadi, ya. Ini sudah disampaikan tadi. Yuk lanjut. Nah, jangan sampai dengan menggunakan GTSL, ya, itu akan menyebabkan karies. Ya, lu kok bisa menyebabkan? Iya, karena sisa-sisa makanan akan menumpuk di situ dan tidak dibersihkan, ya. Instruksi, ya, KIE harus diperhatikan apabila pasien itu menggunakan GTSL, ya. Yuk lanjut. Jadi memang semua itu harus ada kerjasama antara orang tua dan anaknya, ya. Ini loh instruksinya, ya. Kontrol periodik, kemudian kalau malam gigi tiruannya itu dilepas, ya, dengan bahan yang akrilik, biasanya direndam, dan sekarang bahan itu udah banyak, ya, ada
ada Varplas juga, yang mana Varplas itu lebih lentur dan tidak menggunakan klamer ya. Jadi klamernya itu juga bisa membuat luka apabila tidak kamu perhatikan ya, terlalu tajam klamernya, akhirnya melukai gingiva atau melukai pipi ya. Sama dengan penggunaan SM ataupun orto ya, dilepas malam juga, apabila olahraga juga harus dilepas ya. Lanjut, ini instruksi yang harus disampaikan. Nah, keuntungan ya, ini banyak sekali ya keuntungannya yang harus kita ketahui. Jadi anak itu harus diajari dengan memasang sendiri. Pertama diajarkan di depan kaca, ya. Kalau misalnya tidak bisa dilepas, orang tua juga harus membantu untuk melepaskannya. Kemudian perawatan untuk rongga mulut, untuk gigi yang lain itu juga harus disampaikan, ya, supaya tidak terjadi tanggal prematur bagi gigi-gigi yang lain yang akhirnya nanti suatu pencabutan ya. Yuk lanjut Mbak. Untuk bahan yang relatif murah adalah akrilik ya. Nih. Terus dengan hilangnya gigi kalau tidak diganti juga tidak akan menyebabkan suatu kebiasaan yang buruk ya, dengan menjulurkan lidah ke depan. Nah, ini harus diperhatikan juga ya, habit yang akan menjadikan suatu permasalahan ya. Oke, lanjut berikutnya. Kerugiannya, jadi kalau pasien tidak kooperatif ya janganlah dipaksa untuk memakai ya, karena kalau tidak kooperatif, orang tuanya tidak, anaknya tidak kooperatif, juga akan menghambat perawatan itu, tidak akan menjadikan suatu perawatan yang maksimal ya. Nah, diinstruksikan kalau misalnya patah atau hilang, kalau masih ingin dilakukan perawatan, segera dilakukan ke dokter yang merawat. Ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya iritasi, tetap harus kita infokan, kita sampaikan KIE yang benar, ya. Begitu pula dengan menyampaikan bahwa jangan dibawa ke tukang gigi. Nah, itu juga salah satu KIE ya. Kalau misalnya terjadi patah ataupun hilang, ya harus kembali ke dokter yang merawat ataupun puskesmas dan rumah sakit yang terdekat. Itu ya. Itu kerugiannya. Yuk lanjut. Nah, ini ada juga yang dikatakan removable partial denture pada anak itu ya tanpa klamer yang seperti tadi saya sampaikan dengan bahan Varplas ya. Itu juga tetap dilakukan untuk kontrol ya. Karena kita harus memperhatikan erupsi dari gigi-gigi yang lainnya juga ya. Yuk lanjut. Nah, ini macam gigi tiruan ya. Nah, itu ada yang satu elemen ya. Nah, satu elemen itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi itu klamernya juga kita harus tahu ya. Pasti kalian sudah paham ya, kalau misalnya kenapa itu pakai klamer C, kenapa kok tidak pakai klamer Adam, itu kalian sudah paham semua ya. Alasannya apa gitu ya. Yuk lanjut.
berikutnya. Ada juga pasien yang memang anodonsia, jadi giginya tidak ada yang erupsi ya, banyak yang tidak erupsi ya karena karies rampan. Ini juga bisa menjadikan rencana perawatan pembuatan complete denture ya. Yuk lanjut. Nah ini yang complete denture ya, seperti ini ya. Makanya untuk foto ronsen panoramik itu harus kita siapkan. Yuk lanjut berikutnya. Nah ini ya. Saya pernah mendapatkan pasien ya di usia waktu itu di usia 21. Dia giginya sulung semua. Ya. Anodonsia. Ya. Jadi nggak ada ini. Nah, ternyata setelah di anamnesa ternyata ada riwayat dari keluarganya ya. Jadi ini sudah termasuk genetika ya. Jadi genetik. Jadi ya ini kalau mau menggunakan complete denture ya bisa ya. Jadi gigi sulungnya dilepasin semua karena memang nggak ada giginya ya. Nah, kalau memang mau giginya kecil-kecil seperti itu ya udah, nggak usah. Ya seterusnya akan memakai gigi sulungnya itu, ya. Oke, yuk lanjut. Pasien saya tahun berapa itu ya? Udah lama itu, ya. Ini overdenture ya. Nah, overdenture itu apabila dia tidak mau pasien itu dilakukan pencabutan. Jadi masih ada sisa akarnya. Tapi kita harus tahu juga bahwa sisa akar itu juga nanti akan menjadikan suatu infeksi. Tapi yang namanya anak takut tidak mau dilakukan pencabutan itu bisa kita buatkan gigi tiruan. Ya. Maka dari itu, yuk siapa nanti yang akan menjadi spesialis ya, mungkin bisa ada pasiennya yang memang ingin dibuatkan overdenture ya untuk anak-anak. Ya. Karena kalau dipikir ya anak-anak itu malah masih kecil aja begitu. Padahal resikonya akan tidak baik kan. Akan terjadi tipping, akan terjadi malposisi, akan intrusi ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Suatu keberhasilan daripada pembuatan gigi tiruan itu juga tergantung dari skill dokter giginya. Jadi maka dari itu selain knowledge yang didapat juga ada skill ya. Karena dokter gigi itu kan dibutuhkan skill ya. Dan juga desainnya yang dibuat itu harus benar-benar sesuai. Jadi mana sebagai retensi, mana yang sebagai stabilitas. Nah, itu harus tahu. Ya. Dan juga mampu memberikan motivasi kepada pasien. Jadi kalau dibuatkan gigi tiruan, dia terima dan dia tidak mau memakai, ya jangan menyalahkan dokternya. Bagaimana untuk mengetahui dia itu berhasil atau tidak dengan memakai gigi tiruannya itu. Ya, jadi memang faktor keberhasilan itu tidak hanya pada dokter giginya saja.
udah mahal dibuatkan, ternyata dipakai oleh pasiennya, maksudnya supaya giginya dipakai langsung enak begitu. Tapi kan tidak seperti itu, iya kan? Harus melalui proses. Nah, prosesnya itu kalau tidak nyaman kan bisa dikembalikan ke dokternya, iya kan? Ke operator yang mengerjakan. Nah, kalau tidak dia lakukan, baru dipasang, langsung dia bilang tidak nyaman, terus dibiarkan begitu saja, digeletak gitu aja lah. Itu kan juga tidak baik, ya. Akhirnya endingnya menyalahkan dokter giginya, ya. Jadi harus ada motivasi kepada pasien bahwa ini namanya gigi palsu, tidak seperti gigi asli, semua melalui proses, itu ya. Yuk lanjut. Nah, usia pasien juga harus kita lihat ya. Kira-kira pasien dia seperti yang tadi saya sampaikan, usia pasien minimal 2,5, kira-kira itu prognosisnya bagaimana gitu ya. Oke, yuk lanjut. Kerjasama orang tua pasti ya. Jadi tanpa adanya kerjasama orang tua, pasien, dan dokter gigi tidak akan menciptakan suatu keberhasilan pemakaian gigi tiruan. Ya, oke, lanjut. Oke, alhamdulillah ini sudah saya sampaikan di sini. Siapa yang mau sharing silahkan. Alhamdulillah ini ada 150 ya. Ternyata kalau hadir semua bisa ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan di sini ya. Tutup Mbak ini Mbak. Ininya Mbak. Slide-nya Mbak. Jadi saya simpulkan di sini bahwa GTSL anak tidak ada klasifikasi ya. Jadi nanti kalian pada saat tutorial kalian nanti menyampaikan indikasi kontraindikasi desain ya, itu yang kalian perhatikan retensi dan stabilitasnya ya. Itu ya. Di sini ada yang mau disampaikan? Saya infokan bagi yang kemarin tidak hadir, ya, kalian menulis di ini aja ya, ditulis aja kenapa, alasannya. Nanti akan saya sampaikan ke Dokter Supri sebagai koordinator ya. Untuk hari ini, alhamdulillah ini 150 ini semua berapa Mbak? 100 berapa Mbak? Berapa? 156 dokter. 100? 56. Oh 56. Berarti ada berapa ini? Ada 5 anak ya? Enggak. Ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan dan cukup jelas, bisa saya akhiri? Bisa dokter. Bisa, ya. Sekali lagi saya sampaikan di sini, maaf bila ada salah kata ya. Kemudian saya minta tolong untuk nanti 750 kelas A ya, sampai 840 presensi. Tolong saya dijawil untuk diingatkan ya. Dan kelas B 1510 ya. Sampai 16 ya.
dengan berakhirnya kuliah ini, semoga bisa bermanfaat semuanya dan insya Allah bisa nanti menyelesaikan ujiannya dan hasil dengan memuaskan ya. Untuk sekali lagi nanti yang belum hadir tolong diinfokan ya bahwa perkuliahan sudah berakhir. Gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon dimaafkan ada salah kata. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup Mbak Laksita dengan doa. Baik dokter, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, ada baiknya kita untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Semoga sukses semua. Salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.